Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama Iza. Hari ini 3 Ramadan dan ini masih pagi banget di tempatku, jam 7 pagi. Sepagi ini aku record video ini karena aku pengen nunjukin satu buku ke kalian. Bikin semacam reaction dari buku yang baru saja aku terima. So, buku yang pengen aku tunjukin adalah Turning the Tide, Membangkitkan Hati dan Jiwa Perempuan, karya Sumadin. Aku tahu buku ini tuh gara-gara sebuah penugasan sebetulnya. Jadi beberapa bulan lalu aku ikut suatu kelas yang di dalamnya ada penugasan di mana aku harus menyampaikan cerita dari sahabiah gitu. Aku dan kelompokku memilih untuk mengulas tentang kehidupannya Fatimah, putri Rasulullah. Dan saking bingungnya aku mau menceritakan si Fatimah ini mau diceritakan dari sisi mana lagi, karena ceritanya udah di mana-mana kan, dan kayaknya semua orang udah tahu nggak sih? Aku ngerasanya gitu, terus jadi aku pengen mengulas dari sudut pandang lain gitu, yang mungkin berbeda dari apa yang sudah ada selama ini. Jadi aku mencari banyak sekali buku-buku referensi dan aku ketemu beberapa yang akhirnya aku pakai. Waktu itu aku pakai 3 buku. Waktu baca-baca buku tersebut itu bukunya menarik-menarik banget ya. Cuman aku hanya bisa baca sekilas karena deadline penugasannya mepet, dan apalagi yang bisa kulakukan selain menyerahkan diri ya kan. Ya udah, cuman ada satu buku yang menarik perhatianku banget, si buku ini. Aku karena temanya perempuan gitu ya. Kalau ngomongin tentang perempuan dalam Islam, aku tuh berusaha mencari sumber yang reliable gitu. Kayak aku akhirnya minta tolong buat Sabrina untuk, pernah baca buku ini enggak? Yuk baca bareng yuk, cek bareng sama aku. Ini buku legit nggak sih? Kayak gitu. Dan akhirnya ketika Sabrina aku kirimin daftar isinya, terus beberapa cuplikan dari buku ini, dia akhirnya malah tertarik juga buat ngulik, dan dia juga udah periksa gitu dari daftar pustakanya, bahkan sampai daftar pustakanya bukunya dia cari satu-satu, dan oke, ini buku oke kok untuk dibaca gitu. Jadi aku memutuskan untuk baca gitu. Nah, pas aku cari-cari tentang buku ini, ternyata ini tuh udah diterjemahin ke bahasa Indonesia. Dan untuk buku hardcover yang lumayan tebel ya ini, kalau untuk ukuran sebuku jari, harganya 95.000, menurutku best deal banget ya. Karena kalau kemarin aku sempet sekilas baca itu, ini tuh bakal jadi buku yang someday akan kita baca lagi gitu. Perlu kita baca berkali-kali gitu, butuh untuk reminder lagi gitu. Jadi kalau misal bentuknya hardcover itu enak banget karena bakalan awet ya kan, dan kayak sampulnya nggak lecek-lecek gitu loh. Kita buka aja plastiknya langsung. Aduh, aku kok nggak bisa ya? Oh, bisa. Tadi sempat khawatir soalnya kayak aku tuh suka sulit gitu loh buka-buka. Kayak misal buka tutup botol, aku tuh suka minta tolong orang. Hello teman-temanku yang telah membukakan tutup botolku selama aku hidup, terima kasih. Nah ini dia bukunya. Tada! Cakep ya? Kelihatan gak sih? Ya kelihatan lah, gimana sih? Oke, coba kita buka sekilas. Bawa buku baru. Ini kalian suka ngendus-ngendus gini juga gak sih? Oh, ternyata baru juga sih diterjemahkan ke bahasa Indonesia 2001, tahun lalu. Kalau aku baca sekilas, dia kasih lihat peta perjalanan gitu. Jadi format dari buku ini, dari tiap babnya tuh ntar ada pengantar, ada selaksa suara,
Kalau di sini, ih bagus ya terjemahannya, kayak puitis gitu. Tapi emang waktu aku baca bahasa Inggrisnya itu emang buku yang heartwarming gitu loh dia tipenya. Jadi begitu tahu ada bahasa Indonesia, sebenarnya lumayan penasaran juga ya terjemahannya kayak apa ya. Apakah bakal mengurangi makna dan vibes ketika membacanya? Ternyata enggak loh, bagus loh terjemahannya kayak. Dia bisa mengekstraksi perasaan yang ingin disampaikan penulisnya. Jadi tiap babnya dia tuh strukturnya kayak ada selaksa suara, pengantar dan selaksa suara, terus ada terjemahan Quran dan hadis gitu. Habis itu ada doanya juga, dan ini bagian yang kemarin aku baca nih, kayak wanita-wanita mulia. Ini kayak apa ya? Cerita tentang wanita-wanita yang patut jadi teladan kita gitu. Ini nih, jadi kayak tiap awal babnya dia ada semacam ilustrasi sederhana gitu. Tapi backgroundnya lucu gitu loh. Aku kira dia tebal karena banyak gambarnya, ternyata nggak juga. Kayak visualnya, gambarnya itu cuma di bagian ini doang. Tapi karena bukunya itu sangat heartwarming, ini nggak bosenin sih dibaca. Dia bagi fase-fase perempuan itu. Buku ini tuh menceritakan tentang sebuah perjalanan dari berbagai tahap kehidupan, dari awal dihembuskannya ruh hingga akhir ketika ajal menjemput. Iya. Jadi makanya ini si daftar isinya juga dia kayak diurutin gitu, mulai dari bicara tentang ruh, tentang jiwa. Terus dia pakai perumpamaan yang berhubungan sama air. Mulai dari sang jiwa digambarkan sebagai hamparan samudra, terus masa kecil, butiran salju, masa muda, terus pengetahuan, hati, kesehatan, dan penampilan. Nggak cuman secara urutan ya berarti, tapi juga kayak dia membedah tiap aspeknya gitu bisa dibilang. Terus pernikahan, menjadi ibu, masa dewasa, dan sampai terakhir perjalanan jiwa dimulai. Ini kayaknya waktu udah ini ya, meninggal ya. Terus dia ini bagusnya kan dia banyak pakai kata-kata dalam bahasa Arab ya. Dia jelasin juga gitu loh, di bagian belakangnya ada glosarium. Jadi kalau misal kita merasa tersesat, kayak feeling lost in translation ketika baca, itu bisa buka glosariumnya aja langsung. Nah, ini rujukan yang dia pakai. Ini yang kemarin dicek sama si Sabrina. Sabrina beneran dicari satu-satu gitu loh, per judulnya ini apa, ini bahas apa gitu. Dia sampai ngerti detailnya. Dan itulah yang meyakinkan kami untuk kemudian bikin baca bareng. Ntar aku jelasin ya. Kalau menurutku bagian yang bakal menarik itu gimana ini sih, cerita-cerita dari perempuan-perempuan teladan ini sih. Jadi kayak kita lebih tahu konteksnya gitu. Ini gimana maksudnya ketika di fase ini, contohnya kayak apa gitu kan. Dari yang aku baca sekilas, sepertinya buku ini akan membantu kita untuk banyak berefleksi atas fase-fase yang sudah kita lalui dan akan kita lalui. Dan kalau tipe-tipe buku kayak gini ya, sepengalaman aku emang cocoknya dibaca bukan back to back sekali duduk, tapi ya dicicil harian gitu. Sehari, terus kita meluangkan waktu untuk berkontemplasi, dikasih waktu buat insight yang kita dapat dari buku ini menyerap. Aku makin kebayang deh. Kayaknya seru kalau buku ini kita bikin bukan diskusi kali ya, kayak saling menyampaikan refleksi satu sama lain gitu. Karena dari satu buku tuh bisa jadi yang kita tangkep tuh beda-beda kan. Itu bakal seru banget deh. Makanya aku sama Sabrina sepanjang Ramadan ini kami ngajak kalian untuk sama-sama baca buku Turning the Tide ini dan membagikannya di media sosial gitu. Jadi
Ini cocok banget jadi bacaan selama Ramadan biar kita semakin mindful ngejalanin Ramadan dan hidup ini. Nah, aturan mainnya gampang aja, cuma ada 3 sih. Yang pertama, si baca bareng ini akan kita laksanakan mulai tanggal 7 April besok sampai 15 April. Terus yang kedua, nanti teman-teman selama ikut baca bareng silahkan membagikan pengalaman bacanya di Instagram Stories dengan mention aku di @izadawi dan Sabrina di @sabrinafilahi gitu ya. Membagikan pengalaman baca itu kayak apa? Ya bebas aja, bisa foto cuplikan isi bukunya, bisa mungkin quotes yang ngejel banget, bisa juga apa sih yang muncul dalam pikiranmu selama baca buku ini, ada nggak unek-uneknya, terus kayak misal ya curcol gemes gitu lah ya. Kalau bisa ini dibikin highlight aja sekalian biar teman-teman yang pengen baca juga bisa gampang aksesnya. Kalau mau nge-share pengalaman bacanya di feed atau di platform yang lain juga boleh banget. Boleh ditambahin tuh hashtagnya baca bareng turning the tide, oke? Dan yaudah, selamat membaca dan bersenang-senang. Nanti kita akan ketemu di 16 April. Aku dan Sabrina akan nemenin kalian untuk ngabuburit. Jadi untuk yang menjalani Ramadan sendirian, nanti akan kita temenin ngabuburitnya sekitar jam berapa ya? Habis asar gitu lah ya, sampai menjelang maghrib. Nah, untuk akses buku ini, itu tuh ada macam-macam. Kalau misal nyaman baca versi bahasa Inggris dan digital, di Script ada, dan kalau misal kalian udah langganan Script itu bisa baca langsung tanpa biaya tambahan. Nah, kalau yang belum langganan Script gimana? Kalian bisa dapat 60 hari free langganan Script kalau misal daftar pakai link yang aku taruh di description box itu. Dan tadi pagi aku sempat lihat di Kindle juga ada, kalau misal kalian pakai Kindle, biar teman-teman nggak kejebak sama buku bajakan, untuk versi bahasa Indonesianya yang lebih nyaman pakai buku fisik, udah aku taruh juga link belinya di description box. Di situ ada Shopee, Tokopedia, cek aja. Karena aku juga pengen teman-teman bisa mudah gitu mengakses buku-buku yang baik. Aku tunggu untuk teman-teman join baca barengnya. Dan sampai ketemu di 16 April kita akan ngabuburit bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.